Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhada Julian Sanasti, NIM 524353004, kelas TEA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal analisa penyiaran setengah gelombang, satu fasa, dan penyiaran gelombang penuh. Yaitu soal pertama adalah sebuah rangkaian penyiaran setengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan PS sama dengan 200 sin 100 volt dengan beban resip R 10 ohm. Baik, yang ditanyakan adalah hitunglah nilai tegangan luaran rata-rata PDC pada beban dan tentukan nilai arus rata-rata IDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. Baik, di sini di jawaban soal nomor satunya, diketahui sumber tegangan PS-nya 220 sin 100 volt. Dari persamaan ini diketahui tegangan puncak PM-nya adalah 220 volt dan frekuensi sudutnya omega 100 Hz. Beban resistornya 10 ohm. Baik, menghitung nilai tegangan luaran rata-rata PDC-nya pada beban. Untuk penyiaran setengah gelombang dengan beban resistif, nilai tegangan DC rata-rata dirumuskan sebagai PDC-nya PM per omega. PDC-nya 220 per omega, PDC-nya sama dengan 70,03 volt. Menentukan nilai arus rata-ratanya IDC-nya PDC-nya per R IDC sama dengan 70,03 per 10. IDC sama dengan 7,033 ampere. Soal nomor 2-nya, berdasarkan rangkaian pada soal 1, jika diketahui terdapat jatuh tegangan voltage drop pada dioda sebesar 0,7 volt, analisislah bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda ideal. Baik, di sini kondisi dioda idealnya seperti yang di sini ya. Dan kondisi nyatanya PD-nya sama dengan 0,7 volt. Berarti kondisi tegangan jatuh VD-nya sama dengan 0,7 volt. Tegangan puncak keluarannya berkurang menjadi VM sama dengan PM kurang VD. VM sama dengan 220 dikurang 0,7 sama dengan 219,3 volt. Nilai PDC-nya baru menjadi PDC sama dengan VM kurang VD per omega sama dengan 219,3 per omega sama dengan 69,81 volt. Untuk soal nomor 3-nya, sebutkan 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari pengguna penyiaran setengah gelombang dalam aplikasi industri kecil. Jawabannya adalah
aspeknya adalah kesederhanaan rangkaian, kelebihan hanya membutuhkan dioda dan satu beban resistif, dan penjelasannya struktur sangat sederhana dan mudah dirakit, cocok untuk industri kecil dengan keterbatasan teknis. Yang kedua, biaya rendah. Kelebihannya komponen murah dan sedikit. Penjelasannya investasi minimal karena hanya memerlukan satu dioda, cocok untuk anggaran terbatas industri kecil. Untuk aspeknya, efisiensi rendah, kekurangannya hanya 40,6% ideal. Penjelasannya, setengah gelombang AC terbuang sia-sia sehingga separuh daya input tidak dimanfaatkan. 2. Reply voltage tinggi. Kekurangannya faktor yak besar, Y sama dengan 121%. Penjelasannya, tegangan output DC tidak stabil dan berdenyut, memerlukan filter tambahan untuk aplikasi sensitif. Baik, di sini kita masuk ke penyearah gelombang penuh satu fasa. Soal nomor satunya adalah sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyearah setengah gelombang. Yang ditanyakan adalah jika menggunakan penyearah gelombang penuh tipe jembatan bridge rectifier dengan input 220 PRMS, hitunglah nilai tegangan puncak, luaran VM dan tegang rata-rata PDC. Jawabannya, diketahui jenis penyearah jembatan bridge rectifier, input 220 PRMS dan tegangan efektif RMS. Baik, inilah adalah gambar rangkaiannya. Baru kita di sini menghitung nilai tegangan puncak luaran VM. V fix sama dengan VM dikali 2 volt sama dengan 220 kali 1,414 PM sama dengan 311,8 volt. Baik, di sini menghitung nilai tegangan rata-rata PDC-nya. PDC 2 VM per omega, PDC 2 dikali 311,08 sama dengan per omega PDC sama dengan 622,16 per 3,14 PDC sama dengan 198,02 volts. Soal yang keduanya adalah pada rangkaian penyearah gelombang penuh ditambahkan sebuah kapasitor filter secara paralel dengan beban R. Jawabannya yang ditanyakan adalah jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak. Yang ditanyakan lagi, apa yang terjadi pada nilai PDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar? Jelaskan alasannya. Penjelasan teknisnya, pengurangan reply voltage. Ini contoh gambar rangkaiannya. Baru yang kedua, apa yang terjadi pada nilai PDC jika nilai kapasitansi diperbesar? Konstanta waktu T sama dengan Rxc menjadi lebih besar semakin besar kapasitornya. Soal nomor 3-nya, sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak reply minimal antara penyearah setengah gelombang dan gelombang penuh. Manakah
yang lebih efisien untuk digunakan. Berikan analisis Anda berdasarkan faktor rugi daya loss. Kriterianya efisiensi setengah gelombang hanya 40,6% rendah, gelombang penuh 81,2% tinggi. Rekomendasinya adalah full waves, lebih efisien, rugi daya minimal. Yang kedua kriterianya level teks tinggi, setengah gelombang, faktor riak besar, Y sama dengan 121%. Sedangkan gelombang penuh 48% lebih rendah. Full wave-nya lebih baik untuk perangkat sensitif. Yang ketiga biaya, kalau untuk setengah gelombang murah 1 dioda, sedangkan gelombang penuh sedang 4 dioda. Rekomendasinya Hell Waves lebih ekonomis.